Selamat pagi Ibu dosen, selamat pagi teman-teman. Jadi izinkan hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi teknologi informasi bimbingan konseling. Sebelum presentasi saya mulai, izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewo Gede Hedi Saputra, NIM akhir 20. Jadi yang paling pertama akan saya jelaskan tentang konsep dasar teknologi informasi. Jadi ada 5. Jadi teknologi informasi adalah istilah yang merujuk pada pengguna teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Konsep dasar teknologi informasi melibatkan elemen-elemen berikut. Jadi ada 5 elemen yang akan saya bahas. Jadi yang paling pertama itu ada data. Data adalah fakta-fakta mentah yang dikumpulkannya. Ini bisa berupa angka, teks, gambar, atau bentuk lainnya. Terus yang kedua ada informasi. Informasi merupakan data yang telah diolah dan memberikan arti atau konteks. Informasi lebih bermakna dan berguna untuk mengambil dalam pengambilan keputusan. Terus teknologi merupakan alat, perangkat lunak, dan infrastruktur yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Yang keempat ada proses bisnis. Proses bisnis melibatkan langkah-langkah atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses bisnis. Yang terakhir yaitu adalah SDM, yaitu manusia. Manusia di sini berperan sangat penting dalam pengelolaan dan penggunaan teknologi informasi. Jadi manusia merancang, mengelola, dan menggunakan sistem teknologi informasi. Terus berikutnya yang akan saya bahas tentang urgensi teknologi informasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan konseling merupakan bagian penting dalam mendukung perkembangan sosial, emosional, dan akademis individu. Penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan BK memiliki beberapa urgensi. Jadi yang paling pertama itu adalah akses informasi. Terus yang kedua, sistem manajemen informasi. 3, pengembangan keterampilan. Yang terakhir ada konseling jarak jauh. Nah, yang paling pertama ada akses informasi. Jadi akses mudah ke berbagai sumber informasi yang relevan untuk pelayanan BK. Guru BK dan konselor, guru BK, konselor dapat memberikan informasi tentang karir, pendidikan, dan masalah psikologi melalui platform digital. Nah, sistem manajemen informasi di sini ada 2, Yang pertama ada rekam medis digital dan pelacakan kemajuan. Jadi rekam medis digital merupakan teknologi informasi yang memungkinkan penyimpanan rekam medis siswa secara digital, mempermudah akses dan pembaruan informasi yang diperlukan untuk konselor. Terus yang kedua itu ada pelacakan kemajuan sistem informasi yang dapat digunakan untuk melacak kemajuan siswa dalam aspek akademis dan perkembangan pribadi, membantu dalam perencanaan pelayanan BK yang lebih terarah. Yang ketiga ada pengembangan keterampilan. Ini akan kami bahas. Jadi dalam pengembangan keterampilan, penggunaan aplikasi dan platform digital dalam pelaksanaan BK dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan teknologi yang penting untuk kehidupan sehari-hari dan karir di era zaman sekarang, yaitu di zaman digital.
Terus yang terakhir ada konseling jarak jauh. Teknologi informasi yang memungkinkan pelayanan BK jarak jauh melalui panggilan video, pesan teks, atau platform daring lainnya. Hal ini memperluas akses pelayanan BK kepada siswa yang berada di lokasi terpencil ataupun sulit dijangkau. Dengan memahami dan menerapkan konsep dasar teknologi informasi, pelayanan BK dapat menjadi lebih efisien, terarah, dan relevan dalam mendukung perkembangan siswa. Berikutnya yang akan kami bahas adalah juga teknologi informasi memiliki peran yang signifikan dalam konteks bimbingan dan konseling. Yang ada 5. Yang pertama ada akses informasi. Jadi di sini berfungsi memfasilitasi akses mudah terhadap informasi yang relevan dengan bimbingan dan konseling. Jadi perannya adalah membantu konselor dan individu yang membutuhkan bimbingan untuk mengakses sumber daya informasi yang relevan dalam masalah atau pertanyaan mereka. Terus yang kedua ada konseling online. Di konseling online itu berfungsi menyediakan platform untuk sesi konseling online atau jarak jauh. Berperan memungkinkan individu untuk mendapatkan bimbingan dan konseling tanpa harus berada di lokasi fisik yang sama dengan konselor. Ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas. Terus yang ketiga ada sistem manajemen informasi konseling. Jadi berfungsi mengelola data dan informasi terkait klien, sesi konseling, dan progres individu. Yang keempat ada aplikasi mobile untuk bimbingan. Di sini berfungsi menyediakan aplikasi mobile untuk memberikan informasi bimbingan dan dukungan sehari-hari. Yang terakhir ada edukasi dan pelatihan online. Jadi di sini dalam pelatihan online menyediakan platform untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan konselor. Jadi perannya yaitu membantu meningkatkan kompetensi konselor melalui kursus online, webinar, dan sumber daya pendidikan lainnya. Berikutnya ada komputer memiliki peran yang signifikan sebagai sarana kerja dalam bimbingan dan konseling. Di sistem informasi konseling digunakan untuk mengelola sistem informasi konseling yang mencakup data klien, catatan sesi, perkembangan individu, dan informasi relevan lainnya. Hal ini memudahkan penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan informasi secara efisien. Yang kedua ada konseling online. Jadi di perangkat komputer menyediakan platform untuk sesi konseling online atau jarak jauh melalui aplikasi perangkat lunak khusus. Jadi konselor dapat berkomunikasi dengan klien secara virtual, meningkatkan aksesibilitas layanan konseling. Yang ketiga ada akses informasi dan rujukan. Konselor dapat menggunakan komputer untuk mengakses berbagai sumber daya informasi yang relevan dengan kasus klien mereka. Yang keempat adalah lebih penting dengan keamanan informasi. Komputer mendukung upaya keamanan informasi dengan menyediakan alat perangkat lunak dan untuk membantu melindungi data klien. Keamanan informasi adalah aspek penting dalam pekerjaan bimbingan dan konseling. Yang terakhir, pengembangan program konseling. Komputer dapat digunakan untuk pengembangan program konseling yang lebih efektif dengan menggunakan perangkat lunak khusus. Jadi konselor dapat merancang program bimbingan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik klien.
Baik, berikutnya akan kami bahas sistem teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Jadi yang pertama ada manajemen informasi. Sistem teknologi informasi digunakan untuk mengelola informasi terkait klien, termasuk catatan sesi konseling, riwayat kesehatan mental, dan rencana tindak lanjut. Ini membantu konselor dalam melacak dan menganalisis data klien untuk memberikan pelayanan yang lebih terpersonal. Terus yang kedua ada pendukung keputusan. Sistem TI menyediakan alat analisis data yang membantu konselor dalam membuat keputusan yang lebih baik. Dengan analisis data yang akurat, konselor dapat menyusun strategi bimbingan yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan klien. Terus yang ketiga, sesi konseling jarak jauh. Sistem TI memungkinkan pelaksanaan sesi konseling online atau jarak jauh melalui virtual, platform virtual. Jadi ini memberikan akses yang lebih luas bagi individu yang tidak dapat hadir secara fisik, meningkatkan ketersediaan layanan. Yang keempat ada aplikasi mobile. Yang keempat ada privasi dan keamanan informasi. Jadi sistem TI harus dirancang dengan keamanan yang kuat untuk melindungi informasi klien yang bersifat pribadi dan sensitif. Perlindungan privasi dan keamanan informasi menjadi aspek krusial dalam sistem teknologi informasi, bimbingan dan konseling. Terakhir ada aplikasi mobile. Di aplikasi mobile dalam sistem TI memungkinkan klien untuk mengakses sumber daya bimbingan dan konseling kapan saja dan di mana saja. Hal ini memfasilitasi keterlibatan aktif dan partisipasi klien dalam proses bimbingan. Di penerapan sistem TI dalam bimbingan konseling dapat memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Namun perlu diingat bahwa faktor manusia seperti empati dan hubungan interpersonal tetap menjadi unsur penting dalam kesuksesan proses bimbingan dan konseling. Yang kelima akan kami bahas tentang pelayanan konseling berbasis teknologi informasi adalah bentuk layanan konseling yang memanfaatkan berbagai teknologi informasi untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada individu. Berikut adalah penjelasan tentang pelayanan konseling berbasis TI. Pertama ada konseling online. Konseling online melibatkan sesi konseling yang dilakukan melalui platform virtual seperti video call atau chat. Ini memungkinkan individu untuk mendapatkan bimbingan tanpa harus bertemu secara fisik dengan konselor. Terus yang kedua ada aplikasi konseling dan kesehatan mental. Jadi aplikasi konseling dan kesehatan mental menyediakan sumber daya bimbingan dan dukungan yang dapat diakses melalui perangkat mobile. Aplikasi ini dapat berisi latihan, artikel, sesi konseling daring untuk membantu individu mengelola kesehatan mental mereka. Terus yang berikutnya ada platform konseling berbasis pesan. Layanan konseling berbasis pesan memungkinkan individu berkomunikasi dengan konselor melalui pesan teks atau obrolan online. Ini memberikan fleksibilitas waktu dan meningkatkan aksesibilitas bagi mereka yang mungkin tidak nyaman dengan sesi tatap muka. Jadi untuk online, konseling akan lebih nyaman tanpa harus bertatap muka dengan konselor. Terus yang keempat ada pemantauan kesehatan mental berbasis TI.
Berikut akan kami bahas tentang isu etik dan legal TI dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Jadi yang paling pertama itu ada privasi dan keamanan data. Jadi isu etiknya yaitu pelayanan bimbingan sering melibatkan berbagai informasi pribadi yang sangat sensitif. Keamanan dan privasi data menjadi isu utama karena risiko potensial terhadap pelanggaran privasi atau akses yang tidak sah. Isu legalnya adalah adanya regulasi dan undang-undang perlindungan data yang perlu dipatuhi oleh penyedia layanan konseling untuk memastikan bahwa data klien dijaga dengan baik dan tidak disalahgunakan. Yang kedua ada keamanan komunikasi online. Jadi isu etik yang dibahas merupakan menjaga keamanan komunikasi online antara konselor dan klien adalah prioritas. Konselor harus memastikan bahwa platform yang digunakan aman dan transkripsi. Jadi isu legalnya, penyedia layanan perlu mematuhi peraturan dan standar keamanan yang diberlakukan oleh hukum untuk melindungi informasi pribadi klien. Yang ketiga ada batas-batas profesionalisme, yaitu isu etiknya merupakan peranan TI dapat menimbulkan isu batas-batas profesional seperti kapan dan bagaimana berkomunikasi dengan klien. Pemahaman yang jelas tentang batas-batas ini sangatlah penting. Isu legalnya terdapat pedoman dan kode etik profesional yang mengatur praktek konseling dan penyedia layanan harus memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi tersebut. Yang keempat ada kualitas layanan dan keterlibatan klien. Jadi isu etiknya, meskipun TI dapat meningkatkan aksesibilitas, konselor harus memastikan bahwa kualitas layanan harus tetap terjaga. Isu keterlibatan klien dan pemahaman yang mendalam terhadap masalah klien perlu diatasi. Di isu legalnya, jika kualitas layanan menurun karena penggunaan TI, hal ini bisa melibatkan pertanyaan hukum terkait standar pelayanan profesional. Yang kelima ada peran dan tanggung jawab. Jadi, konselor penyedia layanan perlu mengklarifikasi peran dan tanggung jawab mereka ketika menggunakan teknologi informasi. Kejelasan ini membantu dalam menjaga integritas dan profesionalisme. Jadi isu legalnya, dokumentasi peran dan tanggung jawab dapat memberikan perlindungan hukum jika terjadi perselisihan atau klaim terkait dengan pelayanan. Jadi penting untuk memahami bahwa penerapan TI dalam bimbingan konseling membutuhkan kehati-hatian yang ekstra untuk memastikan bahwa hak privasi dan kesejahteraan klien tetap diutamakan. Jadi selain itu, konselor dan penyedia layanan harus selalu mengikuti regulasi etika profesional dan norma hukum yang berlaku dalam praktek mereka. Nah, terus yang terakhir kita akan membahas tentang penggunaan beberapa aplikasi teknologi informasi yang memang untuk dikaitkan dalam bimbingan dan konseling. Jadi yang paling pertama ada yang digunakan untuk evaluasi dan supervisi bimbingan dan konseling. Jadi aplikasi teknologi informasi ini dapat digunakan dalam fase assessment. Ya. Dalam fase assessment untuk mendokumentasikan dan menganalisis data klien. Jadi aplikasi ini dapat menyediakan formulir assessment online, alat survei dan teknik pengumpulan data otomatis untuk membantu konselor untuk Terus yang kedua
aplikasi yang digunakan untuk menganalisis bimbingan dan konseling. Jadi tahap analisis pada aplikasi TI dapat membantu konselor dalam mengidentifikasi tren dan pola perilaku klien. Dengan analisis data yang canggih, aplikasi ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi klien, membantu konselor membuat rencana bimbingan yang lebih efektif. Yang ketiga, untuk aplikasi digunakan dalam pemeliharaan data bimbingan dan konseling. Jadi aplikasi TI digunakan untuk menyimpan dan mengelola data konseling. Jadi ini mencakup sesi catatan dalam bentuk sesi, progres klien, dan informasi penting lainnya. Sistem manajemen informasi konseling memastikan keamanan dan integritas data, memungkinkan akses mudah dan cepat saat diperlukan. Terus yang berikutnya, jadi pengguna aplikasi teknologi informasi dalam evaluasi dan supervisi bimbingan konseling. Jadi aplikasi TI dapat digunakan dalam proses evaluasi kinerja konselor dalam sesi supervisi. Alat evaluasi online dan platform kolaboratif memfasilitasi feedback dan diskusi antara konselor dan supervisor. Ini meningkatkan efisiensi dan aktivitas dalam meningkatkan keterampilan profesional. Yang terakhir, dalam digunakan aplikasi ini dalam pelayanan informasi. Jadi aplikasi TI dapat memberikan pelayanan informasi melalui platform online dan aplikasi mobile. Jadi itu pemaparan kami dalam pentingnya teknologi informasi dalam penggunaan ketika dilakukan untuk bimbingan konseling. Demikian, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Rama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.